Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Kita mulai dari Ustadz Haryanto Ogi. Silakan. Sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe para anggota yang saya cintai, yang saya tidak mengurangi rasa hormat saya dan kecintaan saya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya Haryanto Ogi, asli Pindrang, pernah mengenyam sekolah di Madrasah Ibtidaiyah DDE Padirang, karena di Padirang saya punya kampung nenek saya. Kayaknya kerinduan ini, di halal ini, saya hanya bisa mengatakan mohon doa dan maafkan ananda para rekruta yang saya cintai semua. Alhamdulillah saya kurang lebih 30 tahun ini baru bisa bersilaturahmi di para guruku yang ada di media Zoom kali ini. Karena itu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin beserta seluruh sahabat-sahabatku sekalian. Alhamdulillah saya di Jakarta tinggal sudah 27 tahun, hampir 30 tahun lah. Dan guru saya khususnya Kiai Helmi Aliafi, saya biasa ketemu di forum-forum Lakpes dan NU, karena hari ini Haryanto Ogi aktif di LP Ma'arif NU, PBNU sampai hari ini, mengabdi sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetapi darah DDI tidak pernah hilang dalam diri saya, karena Bapak almarhum juga adalah guru madrasah DDI, terakhir di kepala sekolah di di Batu Lapa, karena kampung saya di Palirang, Kecamatan Patampanua. Karena momentum COVID inilah membawa hikmah virtual sehingga kami bisa bersilaturahmi dan mendapatkan berkah doa hikmah dari para anggota. Sekali lagi saya tidak ingin menanggapi apapun kecuali mengusulkan satu hal terhadap forum keluarga besar Darul Da'wah wal Irsyad, khususnya di daerah di luar Sulawesi Selatan. Saya kira hari ini perlu ada big data. Kekuatan kita Jamiah DDI adalah di big data. Saya yakin betul bahwa mungkin ada big datanya, tetapi belum maksimal untuk dilakukan. Karena itu saya usulkan bagi PPDDI untuk segera membuat big data DDI alumni. Karena sudah menyebar di mana-mana dan punya aktivitas di sekian aspek berbagai kehidupan ini ditempati oleh alumni-alumni DDI. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada anggota semua, tolong jangan melupakan anak-anak DDI yang pernah bersekolah di DDI untuk senantiasa didoakan. Sehingga berkah guru tak semua, baik yang sudah kembali ke rahmatullah maupun yang belum, bisa kita dapatkan selalu. Saya kira karena saya juga pernah jadi pengurus PP IMDI waktu di Makassar, waktu ketuanya mudah-mudahan senior saya Pak Hamzah Heriah yang sekarang ketua rektor YN di Papua, mohon itu adalah ketua saya dan guru saya waktu di PPDDI. Saya kira hanya itu, karena kerinduan saja, hati ini kayak mau menangis. Saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi tikla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Haryanto Ogi. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Mas Hadi Said. Unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim. Assalamualaikum. Angkatan 1927 di Darul Da'wah wal Irsyad
Saya sangat bersyukur saya masih juga pernah mencium tangan Guruta Profesor Andi Syamsul Bahri. Saya juga masih mencium tangan Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale. Ini adalah satu kebahagiaan saya, dan sekarang saya menyandang sebagai guru besar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Para Guruta dan para warga DDI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sedikit tantangan besar yang dihadapi umat Islam di dunia, pada khususnya orang Indonesia. Hasil penelitian Rehman dan Askari, guru besar dari George Washington University pada tahun 2010, dengan judul artikelnya How Islamic Are Islamic Countries. Artikel itu menyatakan bahwa dari 208 negara di dunia ini yang diteliti, dengan mengambil indikator dari Al-Quran dan Sunnah, sekitar 300-an, ditemukan bahwa indeks Islamisitas bangsa-bangsa Islam di Indonesia sangat rendah. Dari 208 negara, Indonesia berada di urutan 140. Dan satu-satunya negara Islam yang ada di atas pada urutan 38 adalah Malaysia, tempat Andi Guruta Profesor Dr. Andi Syamsul Bahri Galigo pernah mengabdi. Pada tahun 2019 ada lagi indeks Islamisitas, Islamicity Index, yang menyatakan bahwa dari 151 negara yang diteliti, ternyata Indonesia alhamdulillah naik di urutan 61. Dan Malaysia masih berada di atas urutan 45 kalau tidak salah. Uni Emirat Arab di urutan 44. Sayangnya, justru negara-negara yang ada di atas itu adalah negara-negara non-Islam. Pada tahun 2010 misalnya dikatakan bahwa negara paling Islami di dunia di bidang sosial, dalam artian hubungan vertikal, horizontal bukan vertikal, adalah New Zealand nomor 1, Luxembourg nomor 2, Islandia, Irlandia, Finlandia, Denmark, Kanada, Inggris, Belanda, dan Australia. Negara-negara ini masih bertandang di atas. Ini adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh para da'i dan kita semua sebagai agents of change untuk mewujudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ternyata dari segi akhlak sosial, negara-negara non-Islam yang mendapatkan perilaku yang baik menurut para peneliti, yang tentu saja tidak perlu kita terlalu curigai bahwa ini adalah politik, tetapi inilah kenyataan di dalam ilmu pengetahuan. Belakangan saya tahu, dan ini mohon konfirmasi dari Bapak Andi Guruta Profesor Dr. Andi Syamsul Bahri Galigo, bahwa ternyata Malaysia melakukan suatu sistem monitoring tentang keislamian itu atau indeks Islami. Sistem monitoring itu atau evaluasi itu adalah satu-satunya negara Islam di dunia yang mencoba mengontrol bagaimana tingkat perilaku sosial berdasarkan Islam yang ada di negaranya, yaitu Malaysia. Itu saya baca dalam islamicity-index.org di internet. Mudah-mudahan bukan hoax. Ini tantangan besar bagi kita semuanya. Saya sudah berdiskusi dengan Imam Syamsi Ali di Amerika Serikat, di New York, dan saya seringkali merasa sangat sedih. Antara lain yang pertama,
umat Islam dituntut untuk menghafal Quran, tetapi tidak tahu apa isinya. Padahal Al-Quran itu adalah wa ma arsalnaka syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk. Tetapi cukup banyak anjuran-anjuran dakwah yang saya dengar, satu huruf 15, 10 pahalanya. Sehingga pada bulan Ramadan seorang kawan lebih singkat, Prof. Ya, pertanyaannya adalah kontribusi apa yang bisa kita berikan sebagai warga Darud Dawah wal Irsyad untuk mengatasi persoalan ini, sehingga insya Allah indeks Indonesia pada khususnya dan umat Islam pada umumnya akan bisa beranjak dari tingkat yang paling jauh di bawah menjadi ke atas. Oleh karena itu saya mengusulkan, bisa jadi warga Dariyah yang insya Allah nanti kepengurusannya ke depan ini, kita bisa memprogramkan satu solusi sama dengan yang dilakukan oleh Malaysia, yaitu memberikan kontrol dan evaluasi terhadap indeks keislamian yang telah dilakukan oleh Malaysia. Demikian Pak Dr. Abdul Muid, apa yang saya berikan dan pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Mas Hadi, pembimbing saya. Sekarang kita silahkan Ustadz Muhammad Idris Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasabiqina ila khairat, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan seluruh Andre Guruta yang hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Muhammad Idris Usman, santri Pondok Pesantren Manahilul Ulum Ad-Dariyah DDI Kebalangan tahun 1989 sampai 1995. Dan alhamdulillah dia bahkan meneteskan air mata di forum ini bertemu dengan Andre Guruta dulu yang mengajar kami mengaji tudan di Pondok Pesantren Al-Wasilah DDI Kebalangan. Dan alhamdulillah saya berjodoh dengan alumni Pondok Pesantren DDI Lil Banat dan dikarunia 4 orang anak. Kepada Guruta semua, saya hanya ingin memberikan ulangan pertanyaan mungkin yang beberapa saya pertanyakan pada kajian Syawalan yang lalu, bahwa menurut Prof. Dr. Irwan Abdullah, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, bahwa sekarang ini tidak ada lagi otorisasi keilmuan, termasuk dalam hal ini kajian agama. Audiens ini banyak mendengar ceramah pencerahan di media sosial. Menurut penelitian ada 3 alasan mereka. Yang pertama, sedikit waktu. Kemudian yang kedua, malu bertemu langsung dengan guru, apalagi kalau sudah tua. Dan yang ketiga, sangat simpel dalam hal itu. Nah, menurut catatan saya, mohon diluruskan nanti, sampai hari kira secara fakta bahwa belum ada warga DDI yang viral di media sosial sekalipun ilmunya sangat capable. Saya kira kita tidak meragukan ilmu Guruta yang ada di DDI ini. Ini saya kira juga perlu diformat di forum ini, bahwa ada orang-orang DDI sekelas Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayah, yang memang ilmunya capable dan juga dikenal di media sosial, karena memang media sosial ini sekarang menjadi halakah terbaik di jagat raya ini. Kemudian yang kedua, kebenaran ini menurut Prof. Ismail Fajri Alatas, seorang
dosen di Amerika Serikat mengatakan bahwa kebenaran sekarang ini akan dipertanyakan. Jadi jangan heran katanya nanti itu bahwa dalam satu rumah ada berbagai agama. Dan kebenaran menurut beliau itu adalah korespondensi antara statement, fakta, dan realitas. Dan saya kira ini kesempatan bagi warga DDI khususnya bahwa Islam ini akan semakin jaya. Kita yakin bahwa al-haqqu mir rabbik. Jadi rezim kebenaran dan otoritas kebenaran itu akan kembali kepada umat Islam dan khususnya DDI. Yang kedua, saya juga ingin mempertanyakan kembali bagaimana mengedepankan yang pernah saya tanyakan kepada Guru Hamzah Heria yang juga hadir di tempat ini dan Pak Sekjen, bagaimana mengedepankan sikap kritis kita sebagai anak DDI tanpa mengurangi rasa takzim kita kepada Guru bahwa guru adalah tetap guru, santri tetaplah santri. Saya kira demikian. Salam hormat kami mewakili alumni Pondok Pesantren Mahada Al-Hilil Ulum Adariyah DDI Kabalangan tahun 1989, 1995. Di antara mereka Guru sudah ada yang jadi dandim Densus 88 dan semua lapangan kehidupan ini sudah masuk di DDI. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an. Wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi saya kira. Satu, Andi Aderus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Guru Profesor Dr. Farid Wajdi yang saya muliakan, Anda Guru Profesor Dr. Samsul Bahri Galigo, Kakanda Pak Hilmi Ali, di sini juga hadir Kak Bunyamin, ada kami Pak juga dan beberapa kawan-kawan yang lain di DDI. Saya dari DDI Patojo Sopeng, ya. Kemudian lanjut di Ujulare 3 bulan, kemudian dikirim ke Mesir. Saya sangat berbahagia pada malam hari ini sempat bertemu kembali dengan warga DDI meskipun lewat virtual. Di Sulawesi Selatan dan bahkan di Indonesia Timur, saya kira organisasi yang terbesar itu adalah DDI. Kalau kita mau berbicara umat, maka yang terbesar di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia Timur ini adalah DDI. Tetapi secara person, warga DDI adalah memang sudah berkibar di mana-mana. Tetapi kita secara organisasi belum menampakkan hal yang begitu menggembirakan. Sebab kader-kader kita DDI adalah dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi lain. Dan bahkan cenderung lebih dikenal di organisasi lain itu berbanding dengan ke-DDI-annya. Sehingga seperti pada malam hari ini sendiri, banyak di antara orang DDI ini yang sebenarnya saya kenal di luar, baru saya tahu kalau ternyata dia adalah orang DDI. Sehingga sangat perlu kita pikirkan suatu kerja kolektif, ya, bukan kerja person, untuk bagaimana organisasi kita DDI ini, di samping kita besar secara keumatan, tetapi juga kita besar secara organisasi, bukan hanya di Indonesia Timur, tetapi juga di belahan Indonesia ini. Saya kira corona ini mengajarkan kita untuk bisa jauh lebih maju ke depan. Kalau dulu kita terhambat dengan komunikasi antar pulau, antar pengurus daerah, di mana kalau mau melakukan rapat-rapat perlu dana yang besar, tiket dan sebagainya, tetapi dengan adanya corona ini mengajarkan kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan secara virtual, sehingga tidak ada lagi halangan untuk berkomunikasi antara PB, pengurus daerah, dan juga pengurus-pengurus cabang yang ada di seluruh Indonesia. Juga dengan momentum corona ini, saya kira kita jangan sampai kehilangan momentum. Pondok-pondok pesantren di DDI yang ada di seluruh Indonesia, saya kira untuk sementara ini karena corona belum begitu bisa diatasi,
dalam pandangan saya sebaiknya pondok pesantren di DDI di seluruh Indonesia ini dalam 1 semester ke depan ini bagusnya kita melakukan pengajaran daring, pengajaran lewat online, sehingga pengajian-pengajian itu pun juga bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya mungkin santri yang mendengarkannya, tetapi justru bisa didengarkan oleh masyarakat umum secara luas. Sehingga harapan saya sebagai warga DDI, bagi pesantren-pesantren, saya harapkan kalau bisa jangan masuk dulu belajar secara normal seperti biasa, tapi kita tempuh secara daring. Saya khawatir kalau pondok pesantren DDI sudah masuk untuk belajar, tiba-tiba kita bermasalah dengan corona, maka kita akan dikecam oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga sangat penting kita melakukan pertimbangan bahwa untuk semester ke depan ini, pembelajaran di pondok pesantren DDI dilakukan secara daring, sama seperti di perguruan tinggi, perkuliahan maupun di pasca sarjana, karena kebetulan saya adalah wakil direktur pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, itu pun ke depan juga sistem pembelajaran masih dilakukan secara daring, secara online, untuk menghindari kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perguruan tinggi, sehingga kemudian menyebabkan kita menjadi sorotan utama bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sekira pada kesempatan ini cukup itu saja. Saya sangat berharap ke depan ini warga DDI bukan hanya di Sulawesi tapi di seluruh Indonesia kita bisa menjadi satu organisasi yang besar. Karena misalnya organisasi yang di belakang kita pun yang baru beberapa tahun kemudian hadir di tengah-tengah kita seperti Wadah Islamiyah sudah mampu berkibar di peringkat nasional. Sehingga sementara kita adalah memiliki warga yang sekira demikian. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke Ustaz Dr. Syuaib Tahir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sapaan pada seluruh peserta halal bihalal malam ini. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah mungkin dan rasa bahagia malam ini karena acara ini berlangsung cukup meriah, dan kalau saya perhatikan di data yang ada tadi itu sudah ada 350 peserta, dan juga di chatting juga begitu aktif tanggapan-tanggapan dari warga DDI. Ini saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul semua, bisa bertatap muka semua dari berbagai daerah. Ini acaranya 10 hari yang lalu kita rancang, dan alhamdulillah kerja keras PD DDI Wajo alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Karena itu saya ucapkan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang ada di PDDDI Wajo karena telah mampu menghimpun kita semua dalam wadah virtual ini dari berbagai daerah dan dari berbagai background, dan mungkin banyak di antara kita yang tidak saling mengenal, tetapi setelah virtual ini semangat kededeian kita kembali semakin kuat. Kemudian yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir ini PDDDI telah aktif melakukan pengajian rutin melalui virtual. Ini sangat bagus sekali, dan kemudian rencananya karena berangkat dari keresahan-keresahan yang ada, karena kita semua menyadari bahwa DDI sebenarnya memiliki potensi yang cukup banyak dan potensi yang cukup besar, akan tetapi mengeksploitasi potensi itu belum kita bisa lakukan. Karena itu kami misalkan dari PBDDI ke depan itu akan merencanakan beberapa kegiatan kan yang sifatnya bagaimana melibatkan seluruh warga DDI, khususnya memiliki kapabilitas untuk misalkan tampil sebagai atau dai-dai atau intelektual untuk kami akan senantiasa memberikan kesempatan dan peluang melalui sarana virtual.
Oleh karena itu saya berharap kepada semua warga DDI agar ke depan selalu turut aktif mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena banyak organisasi-organisasi yang sudah jauh lebih maju ke depan memanfaatkan virtual ini. Kita DDI yang belum begitu maksimalkan, makanya kami menginisiasi agar ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan semakin maksimalkan. Dan insya Allah mungkin dalam bulan Juli nanti ini kita akan mengadakan seminar internasional yang pembicara-pembicaranya itu adalah dari warga-warga DDI juga sendiri, kan? Dan juga kami harapkan partisipasi dari seluruh warga DDI untuk ikut dalam acara ini. Kami rencanakan mungkin minggu pertama bulan Juli, di mana kami akan mengundang tokoh-tokoh dari DDI dan para intelektual DDI untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan keagamaan dan masalah-masalah sosial dan dakwah. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekarang kita ke Guru Tah untuk menanggapi. Silakan Guru Tah Andi Samsul Bahri Galigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya berterima kasih pada para warga DDI yang memberikan tanggapan, dan saya lihat semua tidak terlalu perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Saya melihat bahwa kita semua ya berharap bagaimana DDI ke depan akan lebih maju lagi lah, ya, boleh bersaing dengan organisasi-organisasi Islam yang lain. Tadi ada Prof. Masudi ya, yang menanyakan tentang apa yang terjadi di Malaysia sehingga indeks ya amalan sosial yang berkaitan dengan Islam di sana nampak lebih terlihat oleh dunia dibanding dengan Indonesia. Saya kira sebenarnya saya melihat bahwa apa yang terjadi di Malaysia itu dari sudut pembangunan Islam tidak terlalu jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Malah sebenarnya istilah pengembangan Islam di Indonesia jauh ya lebih bebas, lebih ke depan ya dibanding ya dengan Malaysia. Cuma Malaysia ini ada sedikit keuntungannya ya, karena mereka ya berhasil, mungkin itu satu kelebihan atau kekurangan. Artinya berhasil menciptakan undang-undangnya yang mengedepankan Islam itu sebagai agama negara. Oleh karena itu pemerintahannya tidak segan-segan ya untuk memberikan pemikiran yang jelas bagaimana pengembangan Islam di Malaysia itu. Kalau di Indonesia, kita tidak salahkan pemerintah. Ya, pemerintah tidak bisa terlalu ke depan yang memperlihatkan Islam itu, karena kita tidak punya undang-undang itu. Tetapi satu kelebihan di Indonesia bahwa pengembangan Islam di Indonesia ini adalah ditangani oleh organisasi, termasuk Darud Da'wah wal Irsyad. Cuma yang nampak kita sekarang ini belum ada kesepakatan bersama organisasi Islam ini, terutama sekali organisasi Islam yang saya katakan sebagai pejuang ya, pemikiran sosial Islam di Indonesia. Saya anggap seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, DDI dan sebagainya. Ini sepatutnya ada satu kesatuan dan langkah yang jelas bagaimana membangun masyarakat Islam kita di sini. Dan bagaimana kita boleh mengeduk perkara-perkara yang baik yang sudah pun diambil alih oleh
negara-negara yang bukan Islam, seperti yang dinyatakan tadi oleh Prof. Ya, Mas Adi, bahwa banyak negara-negara sekarang, sistem pendidikan saja sekarang. Ya, sistem pendidikan sekarang seperti Malaysia, Brunei, walaupun mereka ya Islamnya sangat kukuh, tetapi mereka berkiblat kepada negara-negara Barat yang dilihat sistem pendidikannya sangat modern dan maju serta berkesan kepada masyarakatnya. Ya, jadi bukan menggali sendiri yang tidak punya asas. Ya, jadi saya kira Indonesia juga, tetapi Indonesia ini harus digerakkan oleh organisasi. Jadi saya kira kesempatan Darud Dawah Irsyad ya untuk ikut serta ya bersama dengan organisasi-organisasi lain dalam membangunkan masyarakat Islam di Indonesia ini, saya kira tidak punya halangan. Dan saya kira kita lebih mudah. Kita lihat saja di Darud Dawah Irsyad. Ya, alhamdulillah, artinya sampai sekarang ini masih lagi eksis. Walaupun mungkin ada yang dirasakan tadi seperti Pak Dr. Andi Adrus, ya bahwa ada. Ya, tapi alhamdulillah DDI masih lagi ke depan. Dan itu kita syukuri pemikiran-pemikiran seperti itulah yang kita akan tampung semua, dan kita harapkan semua warga DDI yang mempunyai pengalaman ini supaya ikut serta membangun Darud Dawah Irsyad. Sekarang Darud Irsyad sangat terbuka. Ya, tidak lagi dikuasai oleh orang per orang. Organisasinya sangat terbuka. Itulah sebabnya saya harapkan sekali bahwa DDI nanti dari sudut kepengurusan ini harus ditangani oleh golongan milenial. Biarlah orang tua ini menjadi penasihat, pengisian ilmu-ilmu Islam yang boleh dikembangkan oleh generasi muda kita. Itu saya sangat harapkan. Dan saya sudah bincang-bincang dengan Pak Syuaib, bagaimana kalau kita nanti muktamar lewat Zoom saja seperti sekarang ini. Ini boleh kita pikirkan bersama. Kenapa tidak boleh? Ya. Ini mungkin lebih mudah biayanya. Tidak perlu kita cari kapal terbang. Ya, pergi ke Kalimantan atau kemana. Nah, sesuatu yang dapat membangunkan Darud Dawah Irsyad ke depan. Artinya kita boleh berpikir, ya bukan ini hanya cadangan pribadi saya. Ya, bukan atas nama ketua umum yang menginginkan supaya kita muktamar seperti cara ini. Tetapi sebagai orang yang sangat peka terhadap perkembangan sains dan teknologi, perkembangan komunikasi sosial yang ada kita sekarang ini, maka saya kira kita perlu ya berpikir bahwa apa saja yang kita boleh lakukan, kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira itu saja, dan saya mohon maaf ya dalam dan terima kasih banyak ya di atas sambutan ya, dan sokongan, dan alhamdulillah saya ya, umumkan bahwa sekarang ini tidak lagi terlalu disibukkan oleh pekerjaan luar, dan sudah kembali ya ke Indonesia ya bersama dengan anak-anak, ingin ya hidup seperti biasa dan sedikit boleh berhubungan dengan warga Darud Dawah wal Irsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuruta masih bersedia menerima sapaan? Masih ya, iya. Kan masih banyak. Di chat ada yang meminta perhatian buat DDI Kabalangan katanya. Ada kemunduran di sana, dan salah satu usulannya adalah ada guru-guru yang inilah asatidz yang berkualitas yang bisa menjadi maskot di sana katanya. Ya, kita lanjut. Ustadz Abdul Latif Al-Qurani, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota yang kami cintai, Waalaikumsalam. kami banggakan dan kami doakan semoga kita semuanya sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, saya alumni DDI Kabalangan tahun 2000-an. Jadi saya ini mewakili kaum milenial DDI, khususnya di adik-adik kita juga di Ikatan Mahasiswa Darud Dawah wal Irsyad.
perlu kami memberikan sebuah saran untuk kita ini ke depan. Intinya semua warga DDI menginginkan DDI lebih maju dan lebih kuat daripada organisasi yang lain. Seperti misalkan organisasi Hidayatullah ini yang baru-baru nampak daripada kita yang lebih dahulu didirikan oleh Andri Guru tak sendiri, justru terlihat mereka-mereka itu jauh lebih tertinggal kita sebenarnya. Nah, karena saya lihat, kita perhatikan di beberapa organisasi, itu yang lebih diperkuat adalah sistem kaderisasi. Sementara DDI di sini, selama saya pahami siapa yang keluar atau menjadi seorang alumni DDI, maka tentulah menjadi warga DDI secara otomatis. Namun sistem kaderisasi untuk kecintaan terhadap organisasi dan loyalitas terhadap organisasi itu mulai mulai loyalitas kita berkurang terhadap DDI itu sendiri. Apalagi jika disampingkan kepada satu lembaga yang lain. Misalkan ada yang bertugas menjadi guru besar di sini atau menjadi dosen di tempat lembaga-lembaga yang lain. Nah, di sisi lain ada organisasi-organisasi lain yang ikut bergabung di dalamnya, sehingga DDI tersendiri ini menjadi terbelakang untuk kita semuanya, sehingga yang diperhatikan adalah organisasi-organisasi yang lain yang jauh lebih besar. Bahkan terus terang bisa menjadi kita bisa buktikan sendiri, ada banyak seseorang atau warga DDI masuk dalam suatu organisasi, salah satunya dijadikan sebagai batu loncatan. Nah, ini semua yang harus kita berikan kaderisasi terhadap warga DDI, bagaimana memahami betul dan cinta terhadap DDI sehingga punya potensial untuk membangun DDI ke depannya. Karena persoalannya sampai saat ini, terus terang, Tabe Guru Tak, sekarang ini kita perlu, terutama kaum milenial ini, khususnya di IMDI ini baru kita semua ini melakukan pengkaderan, sehingga alhamdulillah meskipun dari alumni SMA masuk di IMDI, dia bisa mengenal bahwa DDI seperti ini. Kalau kita ini bisa jalan dan bisa didukung, insya Allah dengan sistem kaderisasi, karena yang terkuat di antara kita ini bagaimana kecintaan kita terhadap organisasi melalui sistem kaderisasi. Karena terus terang melalui alumni sehingga kita menjadi orang DDI, tetapi tanpa kaderisasi kita belum tentu bisa loyal terhadap organisasi. Ya, jadi tadi salam dampak Kak Maraja, saya sebagai mewakili kaum milenial, Allah kita akan siap untuk bergabung bersama para Andri Guru Tak dan para ulama DDI. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abdul Latif. Kami silakan Ustadz Hamzah Alias. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'alihi tatanazzalul khairat wal barakat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk berinteraksi, menyapa, berdialog, dan bermuajah dengan para Andri Guru Tak dan seluruh partisipan yang ada pada kegiatan seminar rasional dan halal bihalal virtual pada malam ini. Para Andri Guru Tak dan seluruh peserta yang saya hormati dan saya muliakan, pertanyaan saya pertama adalah terkait dengan masalah kontribusi warga Adariyah di masa pandemi saat ini. Tentunya terus terang saja kemarin-kemarin kami sebenarnya ingin mendapatkan ya masukan-masukan fatwa-fatwa terkait dengan masalah peribadatan. Karena saya lihat warga Adariyah ini tampilnya bukan secara personal. Rata-rata warga Adariyah ini Guru Tak, para Andri Guru Tak semua tampil melalui organisasi lain. Ya, kita tokohkan Andri Guru Tak Farid Wajedi, seperti beliau tidak kita ragukan lagi, kita lihat fatwa-fatwanya. Tentunya di Majelis Ulama Sulawesi Selatan, Andri Guru Tak Sunusi Baco, tapi itu seolah-olah tampil secara organisasi di luar organisasi DDI.
Bahkan banyak lagi para Andre Guruta yang lain. Mereka membawa kendaraan NU dan organisasi-organisasi yang lain. Makanya pada malam hari ini kami merasa sangat senang dan bangga sekali dengan adanya kegiatan seminar dan halal bihalal virtual ini. Bagaimana warga Ad-Dariyah ini memang membuat suatu konsep. Ya, kalaulah di NU misalkan hari Jumat kita bisa melihat NU online. NU online ini sebenarnya adalah merupakan sebuah narasi agar kita berdakwah, menyampaikan khutbah itu secara kolektif, secara totalitas komprehensif. Akhirnya kita terbebas daripada kesalahan-kesalahan untuk menarasikan dakwah sebagai fungsionaris dakwah atau mubalik kita. Jadi kita butuh memang sebuah program khusus buat warga Ad-Dariyah, khususnya ini PR buat PB pengurus besar, agar membuat portal lah atau semacam website yang mengisi konten-konten tulisan yang bisa dikonsumsi oleh sebuah warga Ad-Dariyah di dunia kalau perlu, khususnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang saya masih ingin bertanya, karena ini adalah merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi kami. Ada beberapa warga Ad-Dariyah di masa pandemi ini, ya terkadang ada narasi-narasi penolakan terhadap edaran kebijakan atau maklumat pemerintah. Ada sebagian juga yang biasanya patuh pada pemerintah. Ada sebagian yang seolah-olah memang ada rasa menantang seperti itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon sebenarnya petuah atau fatwa yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi kami warga Ad-Dariyah. Ini loh fatwa dari ulama DDI yang harus kita ikuti. Walaupun ada fatwa MUI, ada juga maklumat edaran dari NU, dan juga ada edaran dari pemerintah. Sekian, minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke Ustazah Mayyadah. Silakan Ustazah Mayyadah. Harus ada perempuan. Ini baru satu, padahal harus minimal 20% sesungguhnya kuota untuk perempuan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah menodong saya. Ya, juga salam takzim saya kepada para Andre Guruta dan kakak-kakak senior, dan juga mungkin ada sedikit junior saya di forum ini. Mungkin singkat saja, saya melihat bahwa kebetulan yang hadir dalam forum ini adalah banyak berlatar belakang akademisi dan bukan hanya biasanya kan DDI itu terkenalnya lebih banyak penceramah gitu. Nah, bagaimana ke depannya melalui forum ini kita bisa menghasilkan follow up dari forum ini berupa antologi pemikiran. Jadi kita menerbitkan atau kita mengundang para Andre Guruta yang kebetulan beliau pakar di bidangnya. Di sini ada beberapa profesor, guru besar, dan dosen-dosen yang menurut saya kita butuhkan karya-karya beliau dalam bentuk tulisan sehingga bisa diwariskan ke generasi DDI berikutnya. Itu saja, Kanda moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil-kecil ngasih tugas ini Mayyadah. Ya, kita beralih terakhir saya kira ke Profesor Dr. Hamzah Heriah, Rektor IAIN Sorong. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre Guruta, Profesor Dr. Andre Guruta di Samsul Bahri yang saya hormati, Andre Guruta Profesor Dr. Fadil Wajri yang saya hormati, Pak Sekjen, teman-teman semua, warga DDI. Pertama, saya bersyukur bisa bersua dengan Guruta. Dulu 20 tahun yang lalu baru bisa ketemu Guruta waktu saya masih mahasiswa S1. Yang pertama, saya mohon doa Guruta. Saya kira doa ini bagi DDI luar biasa, dan
Gurta ini, semua Gurta berusaha saya kira sesuai dengan kerjanya untuk mencapai kebaikan di dunia, tetapi mungkin ada doa yang perlu diajarkan kepada kita. Dan secara khusus saya juga minta doa. Yang kedua, tadi Andre Gurta Prof. Andi Samsul Bahri mengatakan bahwa ada pendakwa keras. Ini mungkin perlu penjelasan lebih jauh supaya ada perbedaan seperti apa konsep DDI berkaitan dengan pengembangan dakwah. Tentu saja ini ketika disebut pendakwa keras, kita ini generasinya sudah memahami kondisi sosiologis Indonesia seperti apa. Oleh Guru Tafarid tadi memberikan pembelajaran kepada kita semua tentang etika. Tadi ada pesannya bahwa ketika terjadi perbedaan pandangan, pesannya Gurta itu adalah depan letuk bacaku. Saya kira ini menjadi pesan etika sebagai warga DDI dalam melihat fenomena sosial keagamaan. Nah, oleh karena itu penjelasan-penjelasan Gurta kita butuhkan. Saya usul kepada Pak Moderator supaya gagasan beliau itu secara akademik dengan baik, dan itu akan menjadi panduan untuk kita semua dalam rangka memperkuat basis paham keagamaan kita dalam era milenial sekarang. Yang terakhir, saya kira sudah banyak dokter di kalangan DDI, tetapi saya kira membutuhkan pengayaan keilmuan. Nah, ada usul saya, mungkin ada grup khusus yang akan kita bangun sehingga kemudian 1 kali 1 bulan kita pengajian, sehingga kemudian para dokter DDI, magister DDI makin kuat hubungan intelektual emosionalnya dengan DDI. Saya kira para Gurta Farid, Gurta Pak Andi, Gurta yang lain bisa melakukan bimbingan khusus di sela-sela kesibukan para teman-teman semua. Saya kira terima kasih Pak Moderator. Kita berdoa untuk kejayaan Ad-Dariyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi Gurta Andi Samsul Bahri Galigo, silakan. Usulan-usulan ataupun pemikiran-pemikiran yang muncul dari keluarga DDI ini adalah merupakan hasrat untuk kita kembangkan yang akan datang. Jadi memang kalau kita melihat ya keadaan kita yang lalu dan sekarang, ya mungkin kita bandingkan lagi dengan organisasi lain, mungkin terasa ya bahwa ada kekurangan-kekurangan, tapi saya kira kekurangan itu kita program kita masa yang akan datang. Saya secara jelasnya saja, seperti tadi Dr. Muid ya, mengemukakan tentang pondok pesantren Manahilul Ulum Kabalangang yang memerlukan pembenahan. Saya kira sekarang sudah dimulai. Malah satu keistimewaan yang ada di Kabalangan sekarang ini bahwa dialah satu-satunya pondok pesantren yang ditangani langsung oleh putra langsung Andre Gurta Haji Abdul Rahman Ambodale. Ya, putranya Ustadz Haji Rashid Ridho. Saya kira mungkin beliau tidak hadir, ya kalau ada dia boleh memberikan sedikit ya bagaimana perkembangan di Kabalangan itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengurus besar DDI itu sudah menyatakan secara tegas bahwa ada 3 pondok pesantren yang merupakan pondok pesantren mengatasnamakan PB DDI. Ya, pertama ialah Mangkoso kan memang asalnya di situ. Kedua Parepare dan Kabalangan. Ketiga-tiga ini adalah warisan Andre Gurta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale. Dan secara
pribadi, saya sudah berbincang juga dengan pimpinan-pimpinannya. Saya berniat untuk bagaimana pengisian ke depan pembangunan keilmuan TDI di tiga pesantren ini. Mungkin saya sendiri dengan pimpinan-pimpinan pesantren ini akan terjun langsung melihat. Cuma karena ada pandemi yang sekarang menghalang kita, jadi terpaksa kita tidak meneruskan itu, padahal sudah diprogramkan bahwa saya mungkin sekali sebulan atau sekali dalam 2 bulan saya akan turun dan akan melihat perkembangan tiga pesantren ini, dan saya lihat Mangkoso sudah cukup bagus, dan itulah yang kita inginkan supaya apa yang terbaik di Mangkoso ini kita alihkan ke Parepare, apa yang terbaik di Parepare kita kongsi bersama dengan tiga pondok pesantren ini. Itu yang kita harapkan. Jadi kita akan menjadikan ikon pesantren DDI itu tiga pesantren ini. Walaupun sekarang ini ya mungkin bagi kita semua yang nampak adalah DDI Mangkoso, karena di situ ada Guru Mangkoso yang tidak pernah berhenti dari dulu lagi. Mangkoso tidak pernah ada permasalahan yang menonjol dan senantiasa berkembang. Jadi itulah yang kita harapkan akan datang ini, kita akan bina supaya tiga pesantren ini menjadi ikon pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad. Tapi kita mesti mengetahui juga bahwa sebenarnya DDI sekarang ini dari sudut pengembangan pondok pesantren, alhamdulillah ya banyak sekali pesantren kita yang cukup maju sebenarnya. Ada pesantren yang memang atas nama DDI, ada pesantren yang atas nama alumni DDI, yang DDI yang mendirikan dan mengatasnamakan yayasannya sendiri, tidak ada masalah. Ya, kita menganggap bahwa itu adalah pondok pesantren DDI dan semuanya berkembang maju. Kalau dibanding dengan masa-masa yang lampau, ya itu jauh sekali dengan yang ada sekarang. Pondok pesantren kita ya cukup maju. Apalagi kalau kita lihat umpamanya di kawasan Indonesia Timur, seperti yang dijelaskan oleh Andi Adrus tadi, ya, saya kira jelas itu. Yang lain ini termasuk kaderisasi, kemudian karya-karya ulama DDI, sumbangan-sumbangan DDI. Sini perlu saya berikan sedikit penegasan di sini, bahwa kita di DDI itu tidak mau menjadi saingan kepada organisasi-organisasi lain dari sudut pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara jelas. Nah, jadi umpamanya dari sudut panduan-panduan mengenai Islam dengan COVID-19 ini. Nah, kita sudah ada majelis ulama, kita sudah ada pemerintah yang senantiasa meneropong, yang memberikan fatwa kepada masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Maka DDI tidak mau lagi memberikan satu pandangan, jangan sampai nanti pandangan itu boleh memicu perbedaan-perbedaan. Kita mau ketenangan. Yang diuruskan DDI itu adalah pesantren-pesantrennya, pendidikan-pendidikannya. Nah, jangan terlalu masuk kepada area yang ditangani oleh pemerintah atau ditangani oleh majelis ulama, karena itu adalah institusi yang resmi yang menjadi rujukan masyarakat Islam di Indonesia. Nah, saya terus terang kita tidak mau seperti organisasi lain. Ya, ini terkadang menampakkan dirinya, dia yang mengatur, dia yang ini, seakan-akan buat negara di negara sendiri. Nah, kami di DDI tidak seperti itu. Ya, mungkin akan datang kita akan membuat juga Dewan Fatwa, ya, atau kita membuat juga kajian-kajian Islam yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang. Nah, itu mungkin kita ada, tetapi kita sama sekali tidak mau menganggap bahwa DDI ini seakan-akan membuat aturan-aturan tersendiri yang tidak sesuai selari ya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku ya di Indonesia. Itu kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau kontroversi. Ya. Kita sudah jelas. Kita fokus kepada pendidikan dan dakwah. Ya. Dan kalau umpamanya sekarang ada yang tadi menyebutkan tentang
pengembangan ilmu dakwah itu, pengembangan khitab Islami. Ya, saya lebih kepada itu daripada mengatakan dakwah. Itu sebenarnya kita sudah jalan ya di DDI, tetapi kita lebih memberi penekanan kepada masyarakat kita dahulu. Ya. Seperti saya sekarang ini, saya ini tidak punya organisasi lain kecuali DDI. Jadi jangan cari saya di organisasi lain. Tidak ada saya itu. Saya hanya DDI. Guru Tafari Waji juga begitu. Ya, tidak ada. Paling anggota di Majelis Ulama, tapi tidak terlalu di situ. Guru Dr. Abdul Rahim, Guru Taji Lukman, itu semua adalah view DDI. Ya, tidak ada organisasi lain. Dan kami tidak pernah dikader oleh organisasi selain daripada DDI. Nah, jadi itu mungkin saya sengaja menyampaikannya. Nah, dan kita juga berpikir bahwa bukan maknanya menghalang orang-orang DDI ini masuk ke organisasi Anda. Ya, enggak apa-apalah kalau dia, malah kalau kita inginkan ada orang DDI yang menjadi pengurus besar di organisasi lain. Ya, malah kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi bukan kita tidak tidak terlalu rigid, ya, tidak terlalu sempit memahami bahwa kita mesti atas nama DDI, tidak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. DDI itu berjalan seperti mana dulu Guru Teh ini tidak pernah mengatasnamakan DDI kalau jalan, tapi orang sudah mengenal bahwa Guru Teh itu adalah DDI. Ya. Kalau Guru Teh umpamanya Guru Teh Ali Hapi, ya mungkin terkenal, ada orang yang mengatakan bahwa itu Nahdlatul Ulama, padahal dia adalah DDI. Ya, tapi dengan adanya dia di situ, maka DDI menjadi besar. Karena beliau sangat besar di Nahdlatul Ulama. Guru Tami Nasir dulu, yang pernah menjadi wakil Menteri Agama. Nah, juga orang NU yang kuat di situ. Tapi orang mengenali DDI karena dia ada di situ. Nah, kita mau seperti itu. Bukan bermakna orang-orang yang ada di NU, orang yang ada di Muhammadiyah, segala harus keluar dan harus masuk ke DDI. Indah. DDI boleh membangun organisasi lain. Tetapi kita kena ingat bahwa DDI itu punya ilmu yang sudah diwariskan dari Andi Guru Haji Abdul Rahman Abu Dalib. Dan ada keterikatan batin antara kita yang pernah belajar di organisasi atau di pesantren Darud Dawah wal Irsyad. Itu saja. Ya, jadi saya ya sekarang ini sebagai pelaksana ketua umum, saya berpikiran seperti itu. Saya katakan tadi bahwa kita ini DDI terbuka. Ya, terbuka sama sekali. Kita tidak mau terlalu rigid. Saya DDI, saya tidak begitu. Tidak begitu. Tapi kita mau roh DDI ini betul-betul dilihat. Ya, betul-betul dilihat. Terutama dilihat oleh Allah lah. Ya, kita orang yang bekerja di ini harus dengan penuh keikhlasan. Itu yang disebut oleh Andi Guru Tambu Dalek, maka nalillah fahuwal muttasil wa maka naligairi fahuwal munfasil. Apa saja yang kita lakukan karena Allah pasti berterusan. Ya, DDI berterusan karena dasarnya adalah keikhlasan. Tapi kalau kita lakukan bukan karena Allah, maka dia akan terputus. Jadi kita jangan terlalu heran melihat ada organisasi baru tapi dia akan maju, melampaui DDI, tidak apa-apa. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Jadi tidak perlu kita merasa tersaingi. Kita melakukan misi DDI ini dengan penuh keikhlasan dan kita membangun masyarakat kita dengan penuh keikhlasan dan insya Allah DDI akan dimajukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena DDI ini sebagaimana yang diwarisi dari Guru Ta, maka nalillah fahuwal muttasil wa maka nalighairi fahuwal munfasil. Jadi kalau mau lihat DDI didasari dengan keikhlasan maka dia akan berterusan. Nah, saya kira itulah yang perlu mungkin saya tanggapi. Ya, jadi sepatutnya Pak Sekjen juga ini kalau masih ada dia boleh tambahkan karena dia ini urusan-urusan organisasi banyak di sini. Ya, tapi kalau tidak ada ya saya kira tidak masalah. Ya, saya kira itulah yang dapat saya respon ya sebagai silaturahmi lah. Nah, jadi bukan sebagai satu pemikiran yang
rami untuk kita jadikan sebagai panduan di dalam membangun Darud Da'wah wal Irsyad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada sapaan, kami persilahkan Guruta Muhammad Yahya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala rasulina maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Guruta Andre Guruta, Profesor Subari, Andre Guruta, Prof. Wadi, Andre Guruta Lukmanul Hakim, dan Andre Guruta selainnya, tanpa kecuali, dan seluruh alumni DDI seluruh Indonesia. Kami sebagai pengurus wilayah di Sulawesi Selatan, DDI misalnya kurang lebih 500. Itu pondok pesantrennya itu yang besar. Jadi Sulawesi Selatan itu sebanyak 23 pondok pesantren. Dan semuanya maju. Contoh kecil. Takalasi itu hampir tidak kelihatan, tapi itu Takalasi itu maju. Jadi maju. Dan tahun ini juga dapat Rusunawa. Kemudian pondok pesantren Bantai. Ada berapa? Ada 3 pondok pesantren di Bantai. Semuanya maju. Ya, semuanya maju. Ada diresmikan sendiri Guruta, Ketua Umum. Di sana itu tahun kemarin menamatkan tahfizul Quran, saya hadiri langsung. Itu 21 orang. Itu di Banyuorang itu. Berarti DDI itu maju sebenarnya. Mengapa kita selalu mengatakan tidak maju? Karena kita ada di dalam putarannya. Putaran sendiri DDI itu. Ya. Kalau orang lain melihat kita itu DDI maju. Orang lain di luar DDI itu maju. Karena setelah saya data DDI Selatan itu cukup luar biasa DDI. Dan di Sulawesi Selatan santri DDI itu kalau saya hitung-hitung itu sekitar 18.000. Di Sulawesi Selatan. Contoh lagi, ada DDI di Cambalagi, di Maros, yang di pinggir laut. Itu santrinya 1.300. Nah itu, Bapak sekalian. Jadi, mari kita doakan, kerjakan, majukan DDI. Dan insya Allah, saya sangat optimis DDI. Karena pernah saya membaca Al-Azhar, bahwa Al-Azhar itu pernah ditutup 100 tahun. Dari peralihan Fatimiyah ke Sunni. Itu ternyata Al-Azhar itu ditutup kurang lebih 100 tahun. Toh Al-Azhar juga sampai sekarang. Sudah kurang lebih 1000 tahun. Azhar adalah tetap Azhar. Oleh itulah kami tidak banyak bicara masalah DDI. Yang penting mari kita berbuat untuk DDI. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tangan DDI, di tangan kita ini DDI, artinya maju. Jangan sampai di tangan kita sekarang ini lepas begitu saja DDI. Oleh itulah kita menyatukan itikat baik insyaallah, maka DDI ke depan itu maju dan
unggul, bahkan bermutu. Di mana istilah saya, bermutu itu bertekad maju untuk tetap unggul. Saya singkat, bermutu. Itulah sedikit apresiasi kepada DDI, dan mudah-mudahan Andai Guruta sehat walafiat semua, dan selamat wal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih kepada ketua pengurus DDI Wajo yang selalu memberikan sumbangsinya terhadap DDI, dan mudah-mudahan kepala kantor Wajo ini semakin hari, semakin tahun maju. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andai Guruta. Kita memohon juga ada sapaan dari Guruta Lukman Al-Hakim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita sempat bersua, bertemu, namun melalui virtual, yang mudah-mudahan dengan adanya program yang dilakukan pada malam ini, kita dapat saling menyapa antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian kita dapat menjalin silaturahmi antara sesama warga Darud Dakwah wal Irsyad. Ya, karena situasi dan kondisi masa pandemi Corona COVID-19 ini merupakan keadaan di luar kondisi normal, sehingga tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak mengurangi nilai silaturahmi kita sebagai warga Darud Dakwah wal Irsyad. Hanya ingin kami sampaikan bahwa Darud Dakwah wal Irsyad pada saat sekarang ini alhamdulillah sudah dapat dibanggakan dari berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus, baik pengurus wilayah maupun pengurus daerah. Alhamdulillah, tentu kita sebagai warga Darud Dakwah wal Irsyad, dan khususnya saya selaku salah satu anggota Majelis Syuyukh, sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus daerah yang ada di seluruh Indonesia. Namun tentu kita lebih berharap lagi bahwa pengembangan Darud Dakwah wal Irsyad yang akan datang tetap menjadi prioritas. Kenapa? Ya karena di sana sini terdapat berbagai kekurangan-kekurangan, berbagai hal yang perlu diatasi, perlu kita secara bersama-sama untuk membantu dan memperbaiki daripada Darud Dakwah wal Irsyad ini. Terutama Darud Dakwah wal Irsyad ini adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Pondok-pondok pesantren kita, sebaiknya pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad itu ada di setiap kabupaten, dan kalau perlu pondok pesantren itu ada di setiap kecamatan. Oleh karena itu perlu kita
dapat membuat atau mengkader kader-kader muda kita untuk menjadi calon-calon pemimpin, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah yang benar-benar berkualitas. Sebab jangan sampai kita ketinggalan disebabkan kemampuan kita untuk mengolah daripada pondok pesantren itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa tampil seperti pondok-pondok pesantren di luar Darud Dakwah wal Irsyad. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih panjang lagi, dan ulama-ulama kita masih diberikan kesehatan. Tetapi kalau ulama-ulama senior kita sudah tidak ada, tentu yang diharapkan adalah ulama-ulama senior, ulama-ulama sebagai pengganti daripada ulama-ulama kita yang saat sekarang ini sudah hampir uzur semua. Saya saja mungkin yang hidup sekarang ini, mungkin umur saya juga tidak terlalu belum terlalu tua dibandingkan yang ada saat sekarang ini, seperti Guru Tasanusi Baco. Saya masih baru berumur 65 tahun. Tapi sudah dikatakan uzur. Sehingga saya tadi tidak bisa duduk lama. Saya baring-baring dulu sambil mendengar-dengar apa yang disampaikan oleh Guru Tang, apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Andi Syamsul Bahri, Guru Tafarid, Wajdi, dan sebagainya. Semuanya itu dengan melihat saja, saya sudah bersyukur, sekalipun tidak bisa bertemu langsung dengan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan Darud Dakwah wal Irsyad yang akan datang dapat lebih meningkatkan kinerjanya, meningkatkan usaha-usaha untuk memajukan Darud Dakwah wal Irsyad, supaya tidak mengurusi lagi yang lain, kalau bisa ya tidak mengurusi lagi yang lain kecuali mengurus Darud Dakwah wal Irsyad. Sehingga kita bisa bersaing, duduk bersama dengan ulama-ulama yang lain, dan pendidikan kita tidak kalah dengan pendidikan di luar Darud Dakwah wal Irsyad. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad, Guru Tafarid Wajdi, khususnya Bapak Bupati Wajo yang benar-benar memberikan dukungan penuh kepada Darud Dakwah wal Irsyad, khususnya Kabupaten Wajo itu sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andre Guruta Haji Lukman Hakim. Panitia memohon sekalian lanjut doa penutup untuk acara ini. Guruta Haji Lukman Hakim, silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syawlillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farratta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la mu'siran illa yassartahu ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya Fa'il Ham, Ya Kashfal Gham, Ya Man li ibadi waghfir ya Ham, Ya Dafi al-Bala'i ya Allah. Allahumma Ya Dafi al-Bala'i ya Rahman, wa Ya Dafi al-Bala'i ya Rahim. Allahumma adfa'anna al-gala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitana ma dhahara minha wa ma batan. Amma ladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Andre Guruta. Dari saya cukup, tapi ada pesan-pesan dari Ustadz Muhammad Subair, SPDI MPDI.
tentang kepanitiaan dan juga sertifikat. Saya kira saya serahkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsira kepada Kakanda Dr. Muhammad Nawawi yang telah memandu acara kegiatan seminar dan halal bihalal virtual. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh peserta dan partisipan yang masih bertahan mengikuti kegiatan seminar dan halal bihalal pada malam hari ini, bahwa insya Allah kegiatan kita pada malam hari ini kami akan akhirinya sebentar. Kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh para Andregoruta, seluruh warga Ad-Daria, dan terkait dengan pembagian sertifikat, insya Allah 1-2 hari kami akan bagikan lewat via email atau kami buatkan grup WA dan kami akan share nantinya. Sekali lagi juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, SSMSI, yang masih tetap bertahan menyimak, mendengarkan paparan klarifikasi dari para Andregoruta. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati. Kemudian ada informasi sedikit terkait dengan agenda pengurus besar Darud Da'wah wal Irsyad yang masih mempercayakan kepada kami, pengurus PD Wajo, DDI Wajo, akan melaksanakan kegiatan seminar virtual dengan judul atau tema Naz'atul Fikri Al-Islami bi Junubi Syarqi Asia. Tren pemikiran Islam di Asia Tenggara yang insya Allah kami akan direalisasikan pada tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan para Andregoruta yang telah berinteraksi dengan kami dan bermuwajahah dengan seluruh warga Ad-Dariyah dimanapun berada. Seluruh khilaf dan kesalahan kami dari tim teknis dan keluarga besar PD DDI Kabupaten Wajo, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.